Tahun 2002 itu Pak Kapolri, Pak Dai Bakhtiar, itu sudah melabeli Zaitunis sebagai kelompok sesat dan teroris. Saya sudah memerintahkan Kapolri untuk mengusut tuntas jaringan-jaringan pelaku dan membongkar jaringan itu sampai ke akar-akarnya. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Semua ajaran agama menolak terorisme apapun alasannya. Saya komunis, saya komunis. Oh, saya komunis. Dengan santun. Kalau kita membayangkan komunis di Indonesia itu tidak ada yang santun dulu. Dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itulah yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Miris, anggota Densus 88, sebut Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang, suburkan perekrutan calon teroris. Terkuak, ternyata sosok orang kuat, yang menjadi bekingan, dari pimpinan Ponpes Al-Zaitun, Panji Gumilang. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanya lah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia, gitu aja, gitu kan? Apa saya suruh terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu? Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan? Nah, bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Ya, ini sudah terbukti. Kemarin aja kan, padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu, masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo, gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga, coba. Berapa miliar dia harus bayar itu polisi, kan gitu. Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, yang juga mantan pengikut NII, Imam Supriyanto, mengungkapkan rahasia-rahasia licik yang selama ini ditutupi oleh Panji Gumilang. Tindakan dari Panji Gumilang dalam beberapa tahun ini, meninggalkan tanda tanya bagi masyarakat, pasalnya seakan pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun seakan tidak tersentuh hukum. Bahkan, tidak sedikit yang mempertanyakan, siapa yang berada di belakang, atau bekinanari Panji Gumilang. Imam Supriyanto berbicara soal aktor, yang berada di balik pondok pesantren Al-Zaitun yang viral, mengajarkan ilmu bertentangan dengan agama Islam. Imam mengungkap, bahwa kalangan elit, tak berani menyentuh Al-Zaitun, karena ada sosok kuat, yang disebut Pak Kumis. Namun, Mbah Imam enggan membeberkan secara detail sosok Pak Kumis tersebut. Selain itu, Mbah Imam juga mengaku mendapat informasi bahwa KSP Muldoko yang diduga memberi akses kepada pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, yaitu Panji Gumilang untuk mendapatkan bantuan hukum. Kabar terbaru, Kepala Subdirektorat Kontra Radikal Densus 88, Anti Teror Polri AKBP Budi Novijanto mengatakan, Syekh Al-Zaitun Panji Gumilang berperan dalam merekrut orang-orang yang nantinya berpotensi melakukan aksi teror. Tahun 2002 itu Pak Kapolri, Pak Dai Bakhtiar, itu sudah melabeli Zaitunis sebagai kelompok sesat dan teroris, ekstremisme. Cuman saat itu Pak Panji Gumilang membantah
Enggak, kami bukan kelompok itu. Karena saat itu media sosial belum sekarang-sekarang, maka bantahan-bantahan saat itu, ataupun bukti-bukti seperti yang dituduhkan Pak Dai Bakhtiar itu, belum ada bukti video maupun audiovisual. Beda dengan sekarang, sudah 20 tahun kemudian, tahun 2023, bukti-bukti Pak Panji nggak bisa dibantahkan seperti Anda bilang tadi kan. Sehingga mau bantah kayak apa nggak bisa kalau sekarang. Kalau dulu tahun 2002 ketika Pak Mabes Polri menuduh menuduh Zaitun sebagai kelompok sesat, ya bisa saja mereka membantah dan masyarakat nggak memantau berita saat itu. Nah, ini sudah 20 tahun, sama sekali Mabes Polri atau pihak-pihak yang berwenang itu sama sekali tidak bisa mengupdate apa hasil pekerjaan mereka. Termasuk mohon maaf nih, Kementerian Agama itu, hampir saya baca di Google itu hampir 45 menteri agama ke sana itu disambut dengan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, kadang lagu Bagimu Negeri, lagu Indonesia apa gitu, Bangun Pemuda Pemudi. Setiap menteri agama ke sana, cipika-cipiki kemudian mengatakan pulangnya, woi itu lembaga pendidikan terbaik se-Indonesia, enggak ada sesat, enggak ada. Padahal Mabes Polri sudah mulai beli mereka sesat sejak tahun 2002. Kepala Subdirektorat Kontra Radikal Densus 88, Anti Teror Polri, AKBP Budi Novijanto, menjelaskan bahwa pelaku teror di Al Zaitun berasal dari akar yang sama, yaitu intoleransi. Kelompok teror terbagi menjadi dua. Pertama yang pragmatis yang dilakukan kelompok NII KW 9, yang diduga berakar di Al Zaitun. Mereka tidak menggunakan cara teror. Sedangkan, yang kedua adalah kelompok yang melakukan aksi teror, yaitu Jamaah Islamiyah atau JI. Budi mengatakan, Al Zaitun dapat menjadi embrio kelompok teror, apabila tidak ditangani dengan tepat. Di sini kami memprediksi bahwa Al Zaitun dapat menjadi embrio daripada kelompok teror. Meskipun pada pelaksanaannya, Al Zaitun memiliki pola yang berbeda, tidak melakukan aksi perlawanan, tapi dia melakukan aksi menguasai wilayah. Makanya kalau kita lihat, kenapa Al Zaitun luas wilayahnya, sampai di mana-mana, karena memang begitu polanya. Dia tidak melakukan aksi seperti kelompok NII yang lain. Tapi, dia akan mencoba menguasai wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, kata Budi memaparkan. Lebih lanjut, Budi mengatakan, orang-orang yang bergabung di Al Zaitun dapat berpotensi bergabung atau direkrut oleh gerakan atau kelompok-kelompok teror. Karena itu, menurutnya perlunya segera pengawasan dan penyadaran kepada orang-orang yang bergabung di Al Zaitun.